Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa UIN Salatiga kemarin baru saja melaksanakan kuliah kerja lapangan yang biasa disebut KKL. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi yang telah disampaikan waktu KKL yang saya dengan Nur Ain Rafjatinisa dengan dua teman rekan saya, Muhammad Hanif dan Labibah Imtiaz. Jadi kemarin waktu KKL kami mengunjungi dua tempat. Yang pertama di UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan yang kedua itu di Pondok Pesantren Krapia Ali Maksum. Waktu kunjungan di Universitas Gadjah Mada, kami bertemu dengan Bapak dosen Wahyu Dwi Wancoro yang di sana beliau menyampaikan materi tentang antropologi. Antropologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu anthropos yang artinya manusia dan yang kedua yaitu logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah antropologi itu artinya ilmu tentang manusia. Antropologi itu menjelaskan tentang manusia secara menyeluruh, yaitu secara baik fisik, tentang sejarah, sosial dan budaya. Jadi cara dia berpikir, berinteraksi, bagaimana dia melihat dengan sekitarnya, lingkungan dan tempat-tempat lainnya. Secara garis fisik, antropologi itu mempunyai 4 cabang. Yang pertama yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya itu menjelaskan seperti adat istiadat kebudayaan dalam lingkungan sekitar. Dan yang kedua itu antropologi fisik, di mana menjelaskan tentang fisik manusia, tentang biologis dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu antropologi linguistik, memahami tentang kebahasaan sosial dan budaya. Yang keempat itu arkeologi, mempelajari tentang sisa-sisa bangunan atau seperti artefak seperti peninggalan sejarah zaman dulu. Dan juga ada antropologi agama. Antropologi agama nanti akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Mbak Labibah. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Labibah Imtiaz Manan dengan NIM 53020220008. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai antropologi agama. Antropologi agama adalah bidang ilmu dalam studi antropologi yang mempelajari manusia, budaya, dan agama. Dalam kaitannya dengan bagaimana manusia menafsirkan makna agama dan menjalankan kehidupan keagamaannya dalam keseharian, atau disebut juga dengan antropologi religi. Jadi antropologi ini adalah salah satu cabang ilmu yang banyak mendapatkan perhatian para pakar ilmu sosial. Cabang ilmu antropologi agama ini diyakini oleh banyak pakar sebagai salah satu alat studi yang akurat dalam melihat reaksi antara agama, budaya, dan lingkungan sekitar sebuah masyarakat. Persono mengungkapkan bahwa kajian antropologi terhadap agama dari dulu sampai sekarang meliputi 4 masalah pokok, yaitu pertama, dasar-dasar fundamental dari agama dan tempatnya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana manusia yang hidup bermasyarakat memenuhi kebutuhan religius mereka. Dan yang ketiga, dari mana asal-usul agama. Dan yang terakhir, bagaimana manifestasi perasaan dan kebutuhan religius manusia. Dan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pendekatan antropologi agama. Pendekatan yang digunakan oleh para ahli teolog dalam meneliti wacana keagamaan ini adalah dengan melalui pendekatan kebudayaan, yaitu melihat agama sebagai inti kebudayaan. Kajian antropolog yang bernama Gates itu mengenai agama abangan, santri, dan priai adalah kajian mengenai variasi-variasi keyakinan agama dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Jawa sesuai dengan konteks lingkungan hidupnya dan kebudayaannya masing-masing, bukannya kajian mengenai teologi agama. Sekian itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, NIM 095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari KKL kemarin
yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, terkhusus di Pondok Pesantren Ngerapyak. Pondok Pesantren Ngerapyak ialah pesantren yang didirikan oleh beliau Kiai Haji Raden Munawir. Dulunya Pondok Pesantren Ngerapyak tidak bernama dulunya Pondok Pesantren Ngerapyak bernama Ribat Al-Quran, yang mengajarkan mengenai ilmu tajwid, menghafalkan Al-Quran, dan mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Akan tetapi setelah beliau Kiai Haji Raden Munawir wafat, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh beliau Kiai Haji Abdullah Afandi Munawir dan Kiai Haji Abdul Qadir Munawir. Kiai Haji Abdullah Afandi Munawir, beliau bertugas untuk mengurus urusan sarana prasarana, dan untuk Kiai Haji Abdullah untuk Kiai Haji Abdullah Qadir, beliau mengurus mengenai menanggung-jawabi urusan kepesantrenan. Selain berubahnya kepemimpinan, itu berdampak juga berubahnya nama pondok pesantren, diubah menjadi nama Al-Munawir. Dan pada tahun 43 beliau berdua atas nama keluarga pesantren itu pergi ke Lasem meminta supaya Kiai Haji Ali Maksum ikut membantu mengurus pondok pesantren di Ngerapyak. Tapi ketika beliau Kiai Haji Abdullah Afandi dan Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, itu Kiai Haji Ali Maksum belum mau untuk pergi ke Ngerapyak. Pergi lagi utusan dari pondok pesantren Ngerapyak, beliau Nyai istrinya Kiai Haji Raden Munawir pergi meminta Kiai Haji Ali Maksum supaya ikut membantu di pondok pesantren Al-Munawir. Selanjutnya keyakinan Kiai Haji Ali Maksum goyah. Akhirnya beliau Kiai Haji Ali Maksum mau untuk pergi ke Ngerapyak. Seusainya tiba di Ngerapyak, alhamdulillah pondok pesantren itu ditopang oleh 3 kepemimpinan, ditambah dengan Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum bertugas untuk membenahi urusan-urusan kepesantrenan, seperti halnya guru, metode pembelajaran, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, berkah dari ketiga pemimpin itu, sampai sekarang pondok pesantren Al-Munawir masih eksis, masih banyak para santri-santrinya, dan masih mencetak banyak ahli-ahli Al-Quran dari pondok pesantren Ngerapyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.